sebenarnya kita tuh nggak masalah ya lu mau balikin kapan atau bagaimana. Yang penting lu konsisten sama apa yang udah lo ucapin. Betul. Kita tanya, balikinnya kapan? Awal bulan. Please balikin awal bulan. Dan jangan juga dicicil. Hello everyone, welcome to Queen Talk, one talk at a time. Hari ini aku punya guest star namanya Kak Hilman, so please welcome Kak Hilman. Hai. Jujur ini keren banget ya Kak pertama kali. Karena selama ini aku kan udah kenal Kak Hilman itu dari tahun 2021. 2020. Udah 3 tahun. 3 tahun. Nah dia ini kan kontennya berkaitan tentang anak rantau, jauh dari orang tua, kayak life values. Dulu aku merasa aduh kayaknya gak relate nih sama gue. Tapi sekarang I feel Ngerasain ya? Ngerasain yang jauh dari orang tua, yang apa-apa susah, terus mana-mana sendiri. Dulu kan masih tinggal di Palembang kan, apa-apa masih sama orang tua. Enggak, kurang menarik dulu, jujur ya. Ada kayak bilang, gak relate sama kita. Kan zaman sekarang itu kontennya kayak, yang mana yang relate sama kita, itu yang terus kita ikuti gitu. Nah tapi sekarang, wah ternyata ini benar, ini gue banget, ini oke, selama ini saya salah gitu. Nah tapi hari ini kita bakal ngobrol sama Kak Hilman, kita bahas tanya-tanya kenapa Kak Hilman ini setahu aku dia udah merantau dari 2015. Itu berarti kuliah pertama kali. Nah kenapa Kak mau merantau sih? Karena SMA dulu di mana? Dulu saya SMA di kampung ya, di kampung. Jadi kebetulan singkat cerita dapet kuliah dengan apa ya? Bisa dibilang itu beasiswa, tapi bukan beasiswa ya. Apa? Bidik misi tahu? Oh iya, tahu. Itu beasiswa juga. Ya, beasiswa ya. Nah jadi saya dapat beasiswa itu dan kebetulan dapatnya di Kota Palembang. Ya dari situ memutuskan untuk ngerantau deh, mau nggak mau. Dan yang fun fact-nya adalah di Palembang nggak ada siapa-siapa, cuma seorang diri. Kayak saya merantau, apapun yang terjadi ke depannya akan saya hadapi. Betul, akan saya hadapi karena kalau kita berani, kita pasti bisa. Iya, betul lagi. Terus Kak Hilman kan merantaunya itu mulai dari kuliah. Terus kerja juga masih merantau juga jauh dari orang tua. Iya. Masih jauh juga. Masih jauh dari orang tua. Itu sering dikunjungi kah atau pulang berapa kali gitu setahun? Kalau misalkan dikunjungin jujur karena orang tua tuh udah tua ya, udah berumur. Jadi kayak kasihan gitu kamu mau bolak-balik gitu. Anak pertama? Anak kedua. Anak kedua dan 3 saudara. Jadi saya yang sering pulang ke rumah orang tua untuk jenguk, untuk say hi, untuk temu kangen kan sama keluarga, khususnya bapak sama mama kan gitu. Jadi kalau pulang sih paling kalau dulu pas kuliah tuh 1 semester sekali. Termasuk jarang loh itu. Termasuk jarang karena pas libur pulang. Jadi dan itu kalau misalkan ada kegiatan dari kampus ya nggak bisa pulang, mau gimana kan? Itu udah resiko jadi anak rantau. Oh aku ngerasain lagi. Tapi kalau misalnya dulu nggak ngerantau ya, istilahnya masih di kampung gitu, tetap melanjutkan di kampung. Apa sih hal yang nggak mungkin kakak dapatkan kalau kakak nggak ngerantau? Kalau saya nggak ngerantau ya, saya nggak bisa menikmati Jepang. Sempat ke Jepang? Sempat ke Jepang. Gara-gara? Gara-gara ikut kompetisi dari Line Indonesia. Ini nggak apa-apa kan disebutin? Nggak apa. Kompetisi dari Line Indonesia dan kebetulan menjadi salah satu terpilih. Itu lari? Komunitas digital. Jadi kebetulan ikut dari berbagai macam proses seleksi. Akhirnya terpilih 6 orang digital champion sebutannya. Itu diberangkatkan ke Jepang untuk experience learner di itu Jepang. Tahun 2018. Masih kuliah berarti? Masih kuliah. Dari lulus zaman-zamannya Line ya? Iya, zaman Line itu masih hype banget zaman Line. Kok 2018 ngapain ya? Kayaknya kuliah semester 1. Baru masuk gak sih? Itu udah mau lulus kan? Mau lulus. Lagi susun skripsi gitu. Kalau Kak Hilman sendiri, ini kan di Jakarta sudah moving selama? Kalau di Jakarta baru beberapa bulan sih. Baru 4-5 bulan. Sudah cukup lama sih ya. Hampir mirip sama Queen juga lah. Nah, di Jakarta aku lihat kontennya guys. Itu kayak lagi di jalan. Terus nge-shoot gitu kan. Terus kata-katanya relate banget ya sebagai anak rantau. Tapi gimana sih Kak cara survive ala Kak Hilman sendiri? Karena kita tahu lah ya.
Kalau misalnya jauh dari orang tua mau minta uang tuh segan. Terkadang mau bilang kita sakit itu Itu segan. gak enak banget. Karena apa ya? The only one thing yang aku nggak suka dari ngerantau adalah sakit. Betul. Jujur ini fun fact ya, cerita sedikit. Aku kalau masalah makan kita ada Gojek. Oke. Kalau masalah teman kita minta tinggal temenin. Kalau pas sakit Sakit siapa? nggak ada Kak. Tapi kalau kita sakit di rumah kita masih merasa oke, saya masih sehat gitu. Ya kan kita diurus sama orang tua. Iya, seenggaknya ada mereka di rumah Ah. itu. Nah, kemarin 2 minggu lalu aku, aduh, rasanya begitu. Nah kalau Kak Hilman waktu sakit atau lagi gimana gitu, gimana caranya? Oke, izin cerita sedikit ya. Boleh, boleh. Oke, jadi aku itu merantau dari tahun 2015, di mana dengan modal seadanya. Jadi sebagaimanapun aku harus bisa cukup. Ya. Jadi ini ceritanya nggak boleh ditiru sama teman-teman di rumah ya. Kenapa nggak boleh ditiru? Karena ingin hemat. Oke. Jadi aku makan mie instan terus. 1 minggu berturut-turut. Itu nggak boleh teman-teman. Itu nggak sehat ya. Itu nggak sehat. Jangan karena penghematan kamu sampai mengabaikan kesehatan. Jadi tetap jaga kesehatannya. Nah, cara saya survive sampai dengan sekarang adalah, ini sebenarnya klise ya. Tetap menjadi orang yang baik. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang baik dan itu ikhlas, hal-hal baik akan datang ke kita dan itulah yang akan membuat kita sampai dengan saat ini. Ada cerita nggak dibalik dari kata-kata itu? Banyak sih. Yang paling teringat lah sama Kak Hilman. Yang paling saya ingat adalah ketika saya nolongin teman-teman saya yang merantau juga dan nggak ada uang, dan saya kepaksa minjemin mereka. Sedangkan duit saya itu tipis banget, pas-pasan juga. Tapi karena saya ngerasa dia ngerantau, saya ngerasain apa yang dia rasain loh. Jadi I feel you. Iya, I feel you. Jadi mau bagaimanapun saya harus tetap bantu orang ini. Dan saya yakin hal-hal baik yang saya lakukan selama ini itu akan balik pada saya. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang bisa sampai berdiri di kaki sendiri. Wah, keren. Berarti apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Betul. Hukum itu emang benar ya? Hukum tak bertuai. Tak bertuai ya? Betul. Apa ya? Terkadang yang dibilang sama Kak Hilman tuh terkadang tricky buat saya nih. Karena kita baik, tiap hari dia ngecengin uang. Betul. Tapi kadang kita juga harus lucu juga ya, kita baik malah dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Nah, ini yang harus teman-teman di rumah sadar diri ya. Jadi kalau mau dibantu ya harus sadar diri gitu, tahu batasan. Benar. Dan satu lagi, kita harus menjadi orang yang tega. Tega dalam artian? Tega dalam artian kan kita relate tadi adalah menjadi orang yang baik. Tapi sometimes kita juga harus menjadi tega. Tega untuk say no kalau mereka minta tolong kita nggak bisa. Kita harus berani. Iya, itu paling benar sih. Betul, kita harus berani. Di masa dunia kerja juga ya, harus betul. We need to say no. If we cannot do this, we cannot say no gitu. Just say no. Iya, just say no gitu. Karena apa ya? Kalau menurutku, kalau kamu mau pinjam uang teman, jadi bahas pinjam uang teman. Tapi ini lebih ke moral kita sebagai peminjam ya. Sebenarnya kita tuh nggak masalah ya, lu mau balikin kapan atau bagaimana. Yang penting lu konsisten sama apa yang udah lo ucapin. Betul. Kita tanya, balikinnya kapan? Awal bulan. Please balikin awal bulan. Dan jangan juga dicicil kan. Iya langsung ya. Iya, emang sih barunya awal bulan tapi 10%-nya dulu. Ya. Jadi kita nggak trust lagi gitu loh buat pinjemin orang. Betul. Jadi ayolah konsisten gitu. Karena itu akan merusak kepercayaan orang sama dia sebenarnya. Jadi mau bagaimanapun ya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita bilang. Benar, itu kan level you. Menurut aku selama aku merantau banyak pembelajaran yang selama ini yang gak aku dapat. Selama orang tua sama orang tua kan? Betul banget. Contohnya survive, apalagi ternyata bener ya yang anak rantau tuh bilang kalau lu sakit, kalau lu jangan kasih tau orang tua. Gitu. Karena mereka tuh kepikiran banget. Betul. Aku gara-gara kan ngupdate lah ya waktu itu kan sakit kan disuntik gitu. Terus mama aku langsung, ayo di mana, gimana. Aku mute kan. Jadi ini fun fact ya. Aku mute mama aku. Terus adik aku ngechat aku, Payu buka lampu lo. Itu mama nanyui terus. Oh my god. Sudah standing ya mamanya kan. Jadi fun fact-nya begitu. Padahal niat kita tuh kayak supaya orang tua tuh gak terbeban, gak khawatir gitu kan. Tapi ternyata jadi konyol. Jadi konyol. Tapi itulah sebagai anak rantau kita harus ini juga sih, jangan sampai
loyo lah ibaratnya ya, dikit-dikit ngadu, ngelapor. Mungkin kalau masa awal-awal nggak masalah, tapi kalau udah berlanjut kita harus survive sendiri gitu loh. Kayak tadi, kalau udah sakit jangan sampai ngabarin orang tua, karena Iya. percaya atau tidak orang tua tuh nggak bisa tidur mikirin kita, apalagi Iya, kan Kak, ya? jauh. Iya tuh, jelas. Iya. Kayak contoh kayak Mama Queen, panik Iya, kan? panik. Panik banget. Pokoknya tiap 2 jam sekali gimana gitu Iya. kan. Tapi kalau Kak Hilman sendiri kan termasuk yang mempunyai followers banyak. Orang tuanya suka kepo gak sih kalau di Instagram? Karena kalau aku tuh setiap aku live dia ikut terus. Ikut ya? Gak tahu kalau orang tua Kak Hilman gimana. Oke, ini beruntungnya sebagai orang kampung ya. Orang tua saya tuh gaptek. Jadi mereka nggak ngerti sama sekali, tapi ada satu pemantau. Ada adik saya. Kan. Betul. Sama, tapi mamaku juga dulu ya bisa dibilang gaptek, tapi semenjak mama buat IG dong, jadinya dia lebih jago. Lebih jago. Jadi setiap aku live notifnya masuk, selalu nonton. Nah, kalau teman-teman lihat ya dari Instagramnya Kak Hilman, dia ini selain punya konten tentang life values, tentang quotes-quotes atau puisi-puisinya yang menarik, ini juga hobi banget lari. Betul. Lihat aja setelannya hari ini seperti habis berlari. Bagaimana pagi ini dia lari berapa kilo? Hari ini half marathon 21 kilo. Wow. Oh, half marathon itu 21. 21 Kalau kilo. full? Full marathon itu 42 kilo. Oh, berarti setengah ya? Setengah, betul. 21 itu biasanya kalau di Palembang, rutenya di mana kalau di Palembang? Kalau di Palembang yang rute paling aman Dari rumah kah? dari kosan itu kan di Dwi Kora ya. Di Kora? Rumah di Dwi Kora itu langsung dari lewat PS, kemudian ke Gubernur, Oke. terus Jakabaring. Oh, tembak Ampere Jakabaring. Jakabaring balik lagi. Oh, itu kira-kira rutenya berapa kilo tuh kalau itu? 21. Oh, berarti 11 pergi, 11 pulang. Iya, kurang lebih gitu. Oh, kalau saya sih perginya lari, pulang kayak ojek. Karena nggak kuat ya. Gak apa-apa. Rekor saya cuma 10 kilo Kak, itu pun dengan hadiah-hadiah ya Allah gitu. Bagus loh itu. Kan Itu keren. ya Allah pada zaman 2018 mungkin masa-masa tes polisi. Oke, paham. Masih badannya belum segembrot ini gitu loh. Enggak. Tapi dulu masih semangat banget. Nah kalau di Jakarta, kita lihat kan baik Palembang ataupun Jakarta sekarang lagi punya masalah yang gede ya, asap. Iya, betul. Yang Palembang karena kebakaran hutan, yang di Jakarta karena polusi. Kalau Kak Hilman di Jakarta di masa polusi kayak gini, rutenya kemana sih? Rutenya masih sama. CFD kah? CFD. Sabtu ya, jadi kalau Sabtu itu saya dari kosan. Kosan daerah Cepaka Putih, Putih. Jakarta Pusat, ambil sampai Hotel Indonesia. Tembak lurus lagi ke arah Sudirman, Bundaran Senayan, stop di mana biasanya saya? Di FX Sudirman biasanya. Itu Muter 11. Itu 11. Oh itu 11. Tapi kalau 21 saya harus nyari rute dulu sebelum 21 ini saya rute kemana nih? Tadi saya dari kosan Hotel Indonesia, kemudian Sudirman, Blok M, muter balik. Oh, lumayan jauh ya, karena 21 kan. 21. Tapi nyaman gak sih polusi gini? Tapi kayaknya hari ini gak terlalu. Nggak terlalu. Kalau dibilang nyaman karena kita butuh olahraga. Saya mau nggak mau saya tetap harus olahraga. Sebenarnya bisa dialihkan kan ke kosan, kita workout, itu kan masih olahraga juga. Tapi ya, olahraga di rumah. Betul, bisa nge-gym kah atau apa. Tapi karena kan memang hobinya hobi lari, ya pokoknya gatel lah kalau nggak lari. Jadi ya tetap aja sih, no issue kalau masalah polusi. Oh, jadi tetap hantam aja. Tapi karena pagi itu juga nggak terlalu gini kan? Nggak terlalu, kalau sekarang ya nggak terlalu. Kalau sekarang lagi bagus ya? Lagi bagus banget. Kita bisa lihat awan biru ya, langit biru ya. Awan biru, oke. Nah selain lari, Kak Hilman ini ternyata juga suka hobi bulu tangkis ya? Hobi bulu tangkis juga. Tapi kayaknya hobi olahraga ya? Betul, saya hobi olahraga. Pernah banget. Jaya atlet atau atlet dulu, Popnas, Porprov? Sempet. Oh sempat. Dulu pas di SMP, kalau nggak salah saya atlet lari, tapi lari jarak pendek. Lari yang 400, 600 keliling lapangan bola ya? Doang sih, cuma sampai kabupaten lah. Tapi berarti asalnya dari mana sih Kak? Saya asalnya dari Jambi. Oh Jambi, oh saya kira masih di Sumatera Selatan. Ya di Jambi, tapi orang tua pindah nih ke Sumatera Selatan, tapi dekat Jambi kok. Kabupaten apa? Kabupaten Musi Banyuasin. Deket banget sama kan? loh Kak. Oh sama. Saya itu Musi Banyuasin tapi di ini. Deket kotanya. Petaling naik, Petaling tau, Betung tau? Tahu Betung, tahu. Naik sedikit itu kan arah mau ke Sekayu, tapi sebelum Sekayu. Oh sebelum sekali, Langkan kali ya? Lais. Oh Lais, tahu dong, tahu. Sebagai saya tahu Lais. Lais tahu Lais. Karena mama saya orang sana. Oke. Jadi ya
Lebaran, Idul Adha gitu pulang. Tapi sering balik. Ini Lebaran. Oh selalu, oke. Kalau Idul Fitri ke kampung papa, ke Padang. Oh ke Padang, oke. Makanya kayak siap. kita bagi-bagi gitu. Oke. Tapi Kak Hilman ini kan sudah kurang lebih 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, udah 8 tahun. 8 berjalan 9 tahun. Dan itu selalu ngekos juga 8 tahun. Selalu ngekos. Dan itu 8 tahun kok bisa kuat Kak? Saya aja ya problem setiap anak rantau itu tiap hari bingung makan apa. Nah ini fun fact anak rantau nih teman-teman ya. Sumpah Kita bingung. sebenarnya nggak ngerantau juga sih, di Palembang juga saya bingung makannya apa, nggak jauh dari ayam, telur, daging sapi. Sayuran. Nah kalau Kak Hilman ada tips khusus atau trik khusus, ini hobi masak juga nggak? Dulu pas di Palembang saya masak sendiri. Oh Jakarta ya nggak? Jakarta nggak, karena di kos saya nggak ada dapur. Oh Gitu. jadi nggak bisa masak leluasa. Nggak bisa masak luasa. Jadi kalau di Palembang ya saya enak. Mau menu apa ya saya lihat YouTube atau TikTok, ya ada deh beli deh, masak sendiri gitu kan, jadi nggak bosen gitu loh. Kalau di Jakarta nih sempet ya tadi ketemu bosennya. Nggak tahu kan? Nggak tahu karena siklus anak kota gitu pasti. Itu Iya itu tuh. Tapi kalau nggak mager mau beli apa? Iya, tapi untungnya saya ada pasar sih. Ada. Oh iya enak banget. Lumayan. Tapi awal-awalnya semangat banget masak. Tapi semakin kesini cuma tahu berapa bulan. Udah mulai, aduh apalagi saya sering pulang kan. Jadi makannya tuh agak busuk gitu pas saya pulang. Jadi ya udahlah kalau lagi mood aja baru masak begitu kan. Tapi kalau di kantor nih Kak Hilman, kan pasti bukan Kak Hilman sendiri yang merantau. Iya banyak. Sering ada kayak diskriminasi atau apa gitu gak sih untuk anak rantau sama yang enggak rantau? Iya selalu dibully. Bukan bully yang kayak orang-orang di Korea gitu ya, bukan kayak bully lucu gitu loh. Ini anak rantau nih udah akhir bulan nih kasihan gitu. Iya, gitu kan. Temen-temen aku suka dimainin kayak gitu kan. Jadi setiap ada makan makanan sisa tuh kasih ini anak kosan. Kayak habis ada acara, ini dibungkus ya sama ibu sama bapak. Ini untuk kamu. Iya betul. Tapi diambil. Karena saya lihat kemarin dia kayaknya attending satu acara gini dibungkusin. Dibungkus. Tapi ada hikmahnya gitu. Ada hikmah. Iya. Kak Hilman ngambilnya itu bukan sebuah bulian ya, tapi lebih ke apresiasi. Iya, mungkin mereka care care dan mungkin salah satu bentuk ini ya menjalin kedekatan emosional aja sih. Oke. Nah terus kalau kita ngobrolin tentang konten-kontennya Kak Hilman ya, selain dia memang hobi olahraga, dia juga survive banget sama kehidupannya, sama pekerjaannya. Ini konten-kontennya ini kan membahas tentang kata-kata ya, kalau nggak salah gambar diisi salad, terus ada kata-kata. Nah itu memang Kak Hilman ini suka merangkai atau emang ada jiwa seninya? Atau aduh lagi lewat terus kepikiran ditulis, itu kok bisa? Itu lebih tepat yang ketiga. Oh iya? Kayak mikir udah buat. Apa ya? Immediately gitu? Iya. Jadi nggak terencana gitu ya mau buat kontennya enggak. Tapi apa yang udah ada di pikiran saya ambil stok video yang ada gitu ya kan, edit deh di handphone, ya di stok aja gitu. Nanti kalau misalkan mau ada diupdate aja gitu. Jadi kayak nggak ada planning apa-apa gitu loh. Oh besok saya harus upload ini ya? Nggak ada sih. Emang kayak natural aja. Lagi jalan ketemu momen ini, upload tadi. Iya betul. Tinggal dibuat kata-kata. Tinggal buat kata-kata, tinggal dirangkai aja sedemikian rupa untuk menarik perhatian dari audiens aja gitu loh. Ada rencana mau buat puisi atau buku mungkin? Nah ini. Kalau penulis kan biasanya ujung-ujungnya nanti buat buku. Jadi tertarik sih karena sekarang sudah banyak relate sama kan? sendiri gitu. Dulu pas kuliah, pas awal-awal ngonten saya sudah buat buku, tapi buku kecil banget. Dulu udah pernah? Udah pernah, tapi saya rasa itu nggak layak untuk dibaca, khusus untuk konsumsi pribadi. Kenapa? Lebih ke diary ya? Ya, lebih ke diary. Curhatan sehari-hari. Curhatan tapi dibentuk apa ya? Kita susun kayak fiksi gitu loh. Makanya kayak nggak pede deh mau dipublish kayak daripada ngapa-ngapain udah deh dikip aja sendiri gitu. Tapi sebenarnya ada niat tapi. Ada banget karena
sebelum saya mati nih, saya mau meninggalkan jejak, setidaknya karya saya deh. Oh, apa meninggalkan legacy yang Legacy yang baik. baik. Ya itu buku. Itu buku. Tapi ada inspirasi nggak sebelumnya kalau membuat buku gitu? Atau buku favoritnya Kak Hilman deh? Buku Yang bisa favorit. dibaca juga sama Buku favorit saya itu, saya suka Alfi Syahrin ya. itu penulis. Penulis juga. Dia juga ada di Instagram. Menurut saya sih bukunya tuh mudah untuk dibaca dan relate banget dengan saya gitu. Baik itu kisah percintaan, apa value dan lain-lain gitu. Alvin Syahrin. Alfi Syahrin. Bisa cari tuh di Instagram. Boleh teman-teman cari tuh. Itu mantap sih menurut saya. Karena di Instagramnya Kak Hilman ini juga sering upload buku apa yang lagi dibaca. Iya, betul, gitu. betul. Dan kayaknya hobi ngopi ya. Sangat. Ya setiap hari itu template-nya lalu apa ya, kelihatan ini laptop, ini buku, ini kopi. Gitu. Semua kan anak rantauan. Jadi kalau lo butuh inspirasi di Monday morning kan, terus day morning buka Instagram kayak lo pagi-pagi ya jam 7 jam 8 itu udah ada kata-kata ya. Buat kamu gitu, semangat para pejuang keluarga gitu kan. Aduh, itu kalau justru aku sebenarnya orang yang strong ya. Jadi mellow nih. Tapi ada dua hal yang selalu aku lemah gitu ketika aku dengar itu. Yang pertama adalah tentang masa lalu dan yang kedua tentang orang tua. Atau keluarga. Kalau yang lain saya nggak masalah. Mau orang yang ngatain saya, orang nggak suka sama saya nggak masalah. Tapi kalau udah bawa-bawa keluarga, aduh mellow banget. Mellow banget ya. Gitu kan. Tapi kalau Kak Hilman apa sih yang paling menyentuh hati Kak Hilman? Kalau udah bahas ini udah saya ya kalah ya. Ya pasti orang tua. Pasti ya. Karena jujur ya, kehidupan di kampung itu kan sangat-sangat kontras banget ya. Sama di kota. Antara kota dan di kampung itu kontras banget. Dan kehidupan di kampung pun kontras juga antara si kaya dan si miskin gitu loh. Ya yang bikin saya melo adalah ketika orang-orang berstatement tidak baik dengan keluarga saya dan kayak ngerasa one day I will prove it gitu loh. Gitu. Iya. Jadi benar banget gitu loh. Makanya ketika udah bahas tentang orang tua nggak bisa, saya sudah nyerah deh gitu. Ya. Banget. Tapi terkadang hal-hal yang seperti itu menurut Aquina jadi ajang untuk kita membuktikan bahwa apa yang mereka bilang tuh nggak benar. Nggak benar dan ada orang yang ngomong negatif sama kita. Betul. Kan? Ya bukan aja untuk sombong sih, cuman mau ngasih tahu aja gitu. Dan orang tua itu yang pastinya ketika mereka tahu anaknya dilukai atau ada yang nggak senang sama anak, pasti mereka juga ikut teriris. Ikut marah sebenarnya. Ikut marah. Kayak kita lah, misalnya ada yang ngatain orang tua kita kayak, kita berani pasang badan loh. Iya. Gitu. Kenapa nih ini orang tua gue, mereka tuh nggak benar gitu kan. Jadi cara yang paling benar adalah dengan memberikan pembuktian. Memberikan pembuktian tanpa ada bumbu-bumbu sombong ya. Itu harus dinotitin. Jangan ada bumbu sombong. Iya. Kita cuma membuktikan aja dan mematahkan statement mereka. Iya. Jujur aku ini waktu merantau sih orang tua agak sedikit ragu. Karena aku ini anak pertama, terus cewek juga. Selama ini kan sama orang tua. Belum pernah ngerasain merantau ya? Belum pernah merantau. Fun fact-nya aku tuh saking gak boleh merantau. Kan kita bukan SD lah, kayak SMP, SMA tuh ada yang namanya study tour. Aku tuh sampai gak dibolehin loh Kak. Bukan karena, bukan karena keuangan yang gak mendukung atau gimana. Mama aku tuh saking takutnya. Worry. Anaknya cewek gini-gini. Tapi setelah kuliah, the only one thing, kita tuh harus membuktikan bahwa kita tuh bisa aja. Aku bisa loh, pergi kesini sendiri. Dan sampai sekarang juga apa-apa sendiri gitu. Iya, udah mulai terbiasa. Udah mulai terbiasa gitu kan. Tapi Kak Hilman, waktu pergi-pergi itu, gimana sih cara meyakinkan orang tua buat merantau gitu? Meyakinkan orang tua. Tapi yang harus digarisbawahi adalah orang tua saya itu tipikal yang tidak melarang. Tapi dia memberikan pandangan. Kamu mau pergi. Itu ayah atau ibu? Dua-duanya. Dua-duanya. Kamu mau pergi sini silakan. Tapi pertimbangkan plus dan minusnya. Kamu ada uangnya silakan. Nggak ada uangnya nabung. Gitu. Jadi itu value yang selalu dibilang sama orang tua saya gitu ya kan. Kalau mau pergi kemana-mana boleh, tapi harus pertimbangkan plus minusnya dan jaga kepercayaan orang tua. Benar setuju. Jangan sampai kebebasan yang diberikan oleh orang tua itu dimanfaatkan sama kita. Dimanfaatkan dan kepercayaannya tidak dipegang teguh. Tidak pegang teguh. Iya, benar. The only one thing sebenarnya orang tua tuh butuh kepercayaan. Butuh diyakinkan
Dan butuh waktu Butuh juga. waktu, untuk meyakinkan betul. orang tua itu. Nah, tapi ada rencana buat merantau lagi mungkin ke luar negeri atau another city selain Jakarta? Kalau terkait merantau lagi, saya lihat lingkungan kerja. Karena kan kalau udah kerja, kalau udah ada SK, mau dimanapun ya harus siap bersedia ditempatkan ditempatkan di mana saja. Dan saya nggak keberatan, dan karena saya masih single, saya masih muda, explore sebisanya sampai nanti pada akhirnya ya saya bilang saya stop untuk merantau lagi dan berkeluarga di satu tempat aja. Pengen menua di satu tempat aja sama keluarga nanti begitu. Nah, tapi kalau misalnya menurut Kak Hilman butuh nggak sih anak muda ini buat merantau? Butuh sekali, butuh. Karena dengan merantau itu ibarat kayak kita itu katak dalam tempurung ya. Katak di dalam tempurung. Iya, kita bisanya cuma ya berkoar di tempat situ aja. Tapi setelah kita dilepas tempurung itu, kita akan kebingungan dengan dunia ini, dengan sekitaran kita. That's why kita butuh merantau agar kita tahu nilai kehidupannya sebenarnya seperti apa. Dan satu lagi nih, dengan merantau kamu bisa tahu arti sesungguhnya tentang rindu. Kayak merasa dibacain puisi guys. Karena kalau merantau, kalian tuh gak akan ngerasain rindu rumah, rindu keluarga, rindu makanan-makanannya. Itu gak akan, aduh kayak sekarang nih walaupun aku ini sebulan tuh masih pulang ya. Masih pulang. Gak bisa dibilang merantau. 2 minggu kadang pulang kan, tapi bukan karena gak kuat, tapi memang harus ada urusan. Ada sesuatu kan. Tapi ada pesan gak nih buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kita? Kedepannya kalau kita mau jadi anak rantau, apa 3 modal yang harus lo persiapin sebelum merantau? Oke, 3 modal dasar. Ini menurut pandangan saya ya. Disclaimer dulu teman-teman. Jadi jangan sampai dihujat nih ya. Jadi 3 modal dasar. Yang pertama adalah agama. Agama ya, itu nggak bisa ditoleransi. Itu terutama sholat. Untuk yang muslim ya. Sholat itu paling penting. Jadi mau sejelek apapun kalian, mau sebangsa apapun kalian gitu ya, mau seapapun kalian, sejelek apapun kalian, tetap sholat. Karena dengan sholat ini menjadi salah satu pelindung kalian. Betul. Yang kedua adalah kepercayaan orang tua. Kepercayaan orang tua ini adalah ibarat tuh kayak tameng kita untuk kita ketika menghadapi situasi yang sulit. Seperti kita diajak teman-teman yang pergaulan yang gak bagus. Dan ketika kita sudah ngerasa depresi nih di rantauan, dengan kepercayaan orang tua kita bisa menjadi pengingat, oh ya ada kepercayaan orang tua yang harus kita jaga. Gitu ya kan. Dan yang ketiga adalah uang. Iya, itu penting. Kenapa harus uang? Dengan merantau, setidaknya kalian punya modal di awal untuk merantau. Jangan sampai kalian merantau dengan 0 rupiah. Karena kalau kalian merantau dengan 0 rupiah, saya rasa itu akan menjadi kesulitan yang terus berlanjut. That's why harus modal uang dulu deh. Minimal untuk tempat tinggal. Itu sangat penting. Benar-benar. Dan uang itu bukan berarti kita harus merantau bawa uang yang banyak ya. Tapi keinginan untuk mencari uang. Betul. Itu yang paling benar ya. Jangan mentang-mentang, oke merantau aku harus punya berapa sekian juta dulu. Enggak. Tapi lebih ke apa ya. Ya untuk save kita sehari-hari. Tapi kedepannya kita harus mikir lagi gimana untuk memutarkan uang itu. Iya, untuk bertahan hidup bagaimana. Oke. Nah tapi ngomong-ngomong soal 3 modal tadi, ada agama, ada orang tua dan uang. Kira-kira plan Kak Hilman ke depannya atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, apa sih mimpi terbesar Kak Hilman? Mimpi terbesar adalah saya mau memberangkatin haji orang tua aja sih. Oh, so sweet. Lagi sih keinginan saya ke depan, yang makanya saya bekerja keras. Gimana caranya saya mau mengantarkan kedua orang tua tuh ke Baitullah, melihat rumahnya Allah. Ya itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang sangat bernilai ya untuk mereka. Kita nggak bisa membalas jasa-jasa mereka dari kita 0 bulan sampai dengan sekarang, nggak bisa. Tapi setidaknya itu menjadi salah satu jembatan kita untuk membuat orang tua kita semakin rindu sama kita. Oh, so sweet. Semoga bisa mewujudkannya sesegera mungkin ya Kak ya. Amin. Karena akunya percaya dengan niat yang kuat dan juga usaha yang keras, insya Allah mimpi-mimpi itu pasti terwujud. Dan konsistensi is the key. Konsistensi, betul. Oke, thank you so much ya Kak Hilman udah berbagi cerita,
udah banyak ngasih aku inspirasi juga tentang dunia perantauan ini. Dan semoga teman-teman yang nonton juga semakin yakin ya untuk merantau, dan percayalah ngerantau itu lo nggak akan nyesel. Lu gak akan jauh. Sepakat ya? Sepakat. Oke, thank you so much teman-teman. See you again di episode Queen Talk selanjutnya. Bye!